Perkenalkan, nama saya Jeremia Greinoloho. Di sini saya akan membahas tentang topik 5, tugas agama. Hubungan iman Kristen dan iptek. Hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni. Ilmu pengetahuan adalah gabungan dari beberapa disiplin yang disusun secara sistematis dan logis dengan tidak mengabaikan sebab dan akibatnya. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan, jadi iptek adalah penerapan dari beberapa disiplin ilmu. Apakah iman Kristen bertentangan dengan iptek? Apakah orang Kristen harus anti teknologi? Tentu tidak. Bila semua orang anti teknologi, sungguh menyeramkan dunia akan dikuasai oleh kalangan orang-orang ateis, kejam dan tidak mengenal kasih Allah. Karena itu bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi iptek? Kita tidak dapat memisahkan iptek dari kehidupan kita karena manusia diberikan akal budi oleh Allah. Amsal 1 ayat 5. Berikut ini adalah hal-hal positif dan negatif dari iptek. Dampak perkembangan teknologi masa kini. Dampak positif, internet sebagaimana media komunikasi yang tidak dipermasalahkan jarak dan waktu. Topik 6, kerukunan umat beragama. Di negara Indonesia ini terdapat berbagai macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama-agama tersebut harus hidup rukun dan berdampingan agar negara ini terus tenang dan terjaga. Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi maupun negara pusat merupakan kewajiban semua warga negara. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan: pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antara umat beragama. 2. Tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya. 4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat menciptakan ketertiban dan keamanan umat beragama, kenyamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Topik 7. Penjaga ciptaan Allah. Manusia mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga alam dan lingkungan hidup sebagai wujud pertobatan ekologis. Sejak dunia diciptakan, Allah telah memberi tugas kepada manusia untuk menjaga alam ciptaan yang lain sebagai bentuk dari tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, melihat situasi yang saat ini terjadi, saya ingin mengajak kita untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sebagai manusia kita mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi untuk sadar akan kelestarian alam, sehingga ketika kita menjaga alam ini dengan baik, maka kita dengan sendirinya mempunyai tanggung jawab moral kepada sesama kita, manusia, dan juga alam ciptaan yang lain. Terlebih khusus kita bertanggung jawab atas Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta dengan baik adanya. Pertama, manusia dan perilakunya. Bicara tentang kerusakan lingkungan tentu tidak terlepas dari kehidupan manusia, dan itu perlu disadari bahwa memang benar penyebab terjadinya kerusakan lingkungan atau kerusakan alam adalah karena manusia. Maka dari itu, mari kita menjaga lingkungan kita agar tidak dirusak lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Manado, mari kita menunjukkan rasa peduli kita akan lingkungan di sekitar kita. Marilah kita menjadi mahasiswa yang bijak, yang bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di luar sana. Manusia dan tanggung jawab moralnya untuk menjaga alam dan lingkungan hidup. Pada prinsipnya setiap kita sudah diberikan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu sudah ada dan
kita hanya bisa untuk menggunakannya. Tuhan telah memberikan itu semua kepada kita supaya kita bisa menggunakan dengan penuh tanggung jawab, dan kewajiban kita adalah menjaganya. Topik 8, cara bergaul yang baik. Cara bergaul yang baik menurut Alkitab. Menurut KBBI, pergaulan adalah kehidupan masyarakat. Pergaulan juga berasal dari kata bergaul yang berarti hidup berteman, dalam kurung bersahabat. Mengapa manusia perlu bergaul? Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan. Kedua, manusia adalah makhluk sosial. Masa remaja adalah masa yang penting dalam kehidupan, karena di masa inilah kita menempati masa kanak-kanak dan masa dewasa. Prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Hak dan kewajiban, tertib dan disiplin, kesopanan, kesederhanaan, kejujuran, keadilan, cinta kasih, suasana dan tempat pergaulan kita. Norma-norma Alkitab dalam bergaul. Kita harus memahami bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Kita harus menjalankan kehidupan secara bebas dan bertanggung jawab. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kita perlu menyadari bahwa manusia unik dan mulia. Diciptakan dalam dua gender di mana setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam perbedaan ini semua orang dikasihi oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Kita harus menjalani kehidupan dalam berpikir, berkata-kata dan lain-lain secara wajar. Roma 12 ayat 3.